Shalom kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur oleh karena pada saat ini diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan renungan singkat mengenai pelajaran rumah tangga. Berbicara mengenai rumah tangga atau pernikahan, Tuhan sendirilah yang mendesain sebuah pernikahan di atas nilai-nilai ilahi yang penuh kasih, kelemah lembutan, sabar, dan rendah hati seorang dengan yang lain. Karena itu penting bagi suami dan istri untuk terus belajar membangun karakter di tengah kehidupan rumah tangga atau pernikahan mereka. Tidak ada satu pernikahan yang paling bahagia selain pernikahan yang dihiasi dengan sikap hormat dan memperlakukan satu sama lain dengan kasih. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 33 di sana dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ketika nas firman Tuhan ini kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing dengan pertolongan Tuhan, maka kita percaya bahwa kehidupan rumah tangga kita akan berbahagia di dalam kuasa dan tuntunan daripada pencipta kita. Dan judul pelajaran rumah tangga pada saat ini adalah pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, seiring berkembangnya zaman dan tingginya tuntutan sosial ekonomi akan membuat semakin banyak pasangan suami dan istri yang keduanya bekerja. Akibatnya, banyak suami dan istri yang memiliki peran ganda dan merasakan banyaknya hal yang harus mereka kerjakan, baik itu di tempat kerja maupun di rumah mereka. Belum lagi ketika pasangan suami istri itu ketika mempunyai anak-anak yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, lalu seberapa penting adanya pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga? Bagaimana pembagian peran dan tugas yang efektif bagi suami maupun bagi istri? Pada saat ini kita akan mempelajari ada dua macam pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga. Yang pertama disebutkan secara tradisional dan yang kedua disebutkan sebagai egaliter. Secara egaliter. Kita akan pelajari bersama-sama bagaimana peran pembagian tugas dalam rumah tangga secara tradisional. Itu yang pertama. Pada peran tradisional terdapat perbedaan peran dan tugas yang jelas antara suami maupun istri. Fokus dan tugas utama dari suami adalah bekerja dan mencari nafkah untuk keluarga. Jadi, pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga secara tradisional ini, semua kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga itu adalah merupakan tugas daripada kepala rumah tangga atau menjadi tugas tanggung jawab daripada seorang suami. Sedangkan fokus dan tugas utama dari istri adalah mendukung suami dan mengurus segala urusan rumah tangga, termasuk pengasuhan anak. Jadi, bagi pandangan tradisional akan terlihat aneh ketika suami ikut mengasuh anak atau ketika suami membantu istrinya di dapur untuk sekedar menyapu atau mungkin untuk sekedar momong anaknya ya, untuk sekedar mengasuh anaknya. Nah, begitu pula dengan istri akan terlihat aneh jika bekerja di luar rumah. Dan pembagian peran tugas dalam rumah tangga secara tradisional ini
Keputusan-keputusan terkait rumah tangga akan diatur dan ditentukan oleh suami, sementara sifatnya istri hanya mendukung keputusan apapun yang diambil oleh suami. Jadi istrinya tidak boleh mengambil satu keputusan, hanya mengikut dan hanya menyetujui semua keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh suami atau oleh kepala rumah tangga. Saudara sekalian, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga secara tradisional adalah karena laki-laki dianggap sebagai sosok yang maskulin, kuat dan dominan, sehingga dianggap lebih sesuai untuk bekerja dan bertanggung jawab atas semua keputusan dan kebutuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan perempuan dianggap sebagai sosok yang feminim, memiliki karakter yang lembut dan penyayang. Dengan karakter ini, perempuan dianggap lebih cocok untuk berada di rumah dan mengasuh anak. Jadi itulah pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga secara tradisional. Segala sesuatu yang mendominasi adalah siapa? Adalah suami atau kepala rumah tangga. Lalu bagaimana pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga secara egaliter? Nanti ketika saudara-saudara sekalian atau bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat saudara-saudara telah mendengar atau telah mengetahui pembagian tugas peran dalam rumah tangga secara tradisional atau egaliter, maka saudara akan kembali bisa memutuskan peran dan tugas yang bagaimanakah yang akhirnya kita ambil dan kita sepakati bersama-sama dalam pembagian tugas dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Baik, kita akan teruskan. Yang kedua, yaitu pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga secara egaliter. Pada peran egaliter, pembagian peran dan tugas antara suami dan istri itu bersifat lebih fleksibel. Tidak ada lagi sebuah aturan sosial bahwa suami kurang cocok mengasuh anak dan istri kurang cocok untuk bekerja di luar rumah, atau istri kurang cocok untuk bekerja di kantor. Di dalam pembagian peran tugas dalam pekerjaan di rumah secara egaliter ini, suami dan istri bebas untuk menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan yang diambil bersama-sama. Berbagi peran dan tugas adalah kunci utama dari pembagian peran secara egaliter ini. Suami dan istri boleh menunjukkan bakat dan minat mereka dalam bidang apapun. Misalnya, ternyata seorang suami memiliki hobi memasak, sehingga dalam rumah tangga mereka memasak adalah tugas suami. Suami dan istri juga dapat saling membantu, juga saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan peran dan melakukan tugas ini. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mana yang lebih berbahagia? Apakah menjalankan pembagian tugas rumah tangga secara tradisional atau egaliter? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Olson et al. Pada tahun 2011, ini adalah sebuah lembaga penelitian, pasangan yang keduanya yaitu suami dan istri egaliter lebih berbahagia dibandingkan dengan pasangan suami istri yang membagi peran tugas rumah tangga mereka secara tradisional. Hal ini terjadi karena pembagian tugas dilakukan berdasarkan minat dan preferensi pribadi, bukan berdasarkan tuntutan tradisional. Adanya penyesuaian dari suami dan istri membuat beban dan tugas lebih terasa ringan karena suami dan istri saling mendukung satu sama lain. Berikut terdapat
7 tips untuk meningkatkan kualitas relasi dalam pembagian peran dan tugas dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama yaitu sadari bahwa pernikahan itu adalah partnership. Adanya keseimbangan dan keadilan dalam pekerjaan dan pengasuhan anak akan memberi manfaat bagi relasi pernikahan. Lalu yang kedua, buatlah rencana pembagian peran agar tidak terjebak pada peran tradisional. Yang ketiga, diskusikan harapan dan perasaan mengenai peran dan perubahan yang diinginkan. Yang keempat, pisahkan gender dari pekerjaan rumah tangga. Bagi tugas dalam rumah tangga berdasarkan minat dan keterampilan, bukan dari gender. Yang kelima, setelah membagi tugas atau peran, jangan perfeksionis dalam menilai pasangan dan terlalu ikut campur saat pasangan melakukan tugasnya. Yang keenam, bekerja bersama dalam menyelesaikan tugas. Yang ketujuh, nyatakan apresiasi pada pasangan. Jadi berikan penilaian atau pujian pada saat pasangan kita, pasangan Anda telah melakukan tugasnya, kendati pun mungkin tidak sempurna. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah fleksibel dan terbuka pada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita telah mendengarkan renungan singkat melalui pelajaran rumah tangga, bagaimana pembagian peran dalam tugas dalam kehidupan rumah tangga masing-masing kita. Ada pembagian peran tugas secara tradisional, dan yang kedua ada pembagian peran tugas dalam rumah tangga secara egaliter. Setelah saudara-saudara mendengarkan pelajaran ini, saudara sekalian boleh mengambil satu keputusan. Jadi pembagian tugas rumah tangga yang bagaimanakah yang akan membawa dampak yang lebih baik, membawa kehidupan yang lebih membahagiakan kepada pasangan suami istri atau kepada kita sebagai umat-umat Tuhan yang telah membangun rumah tangga itu. Dan sebagai ayat terakhir yang kita akan dengarkan, yaitu terdapat di dalam 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita agar dibentuk menjadi keluarga umat-umat Tuhan, rumah tangga yang menciptakan suasana surga kecil di atas dunia ini, sehingga mempersiapkan kehidupan rumah tangga, dipersiapkan untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.